Tapi yang saya heran, ada aja ustadz kiai yang masih belain. Ada ustadz kiai yang masih belain. Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok, kalian suka ngomong pribumi. Tapi kalian lihat dong. Bukankah Tangerang masyarakat pribumi Indonesia? Kenapa kalian hianati rakyat? Tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya. Di Tangerang, Banten dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Makanya kalian para pengusaha, jangan macam-macam kalian dengan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan kalian pikir kaum nelayan adalah orang-orang bodoh, petani adalah orang-orang bodoh. Kalian dengan uang kalian, dengan anjing-anjing yang kalian kasih makan, terus kalian bisa seenak-enaknya kepada rakyat. Tidak, selama mata Bahar bin Smith masih terbuka untuk melihat ketidakadilan dan kezaliman kepada rakyat, maka selama itu akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karenanya pemerintah wajib usut tuntas kasus pagar laut. Siapa yang menanam tuh pagar di situ, betul? Siapa yang nanamnya? Siapa yang ngirimnya? Siapa pemodalnya? Siapa pemiliknya? Perusahaan mana? Harus begitu. Tapi alhamdulillah saya lihat pemerintah sekarang langsung beraksi cepat, saudara-saudara, betul? Bagus enggak? Bagus enggak? Ya kalau ada bagus kita bilang bagusnya, betul? Betul? Bagaimana kemarin saya lihat pidatonya Prabowo? Dia omelin tentara sama polisi itu. Ya lihat enggak? Apa katanya itu? Pokoknya kalian ini harus melayani masyarakat, harus begini. Nah, itu bagus itu. Itu jiwa pemimpin itu, betul? Betul? Kalau pemimpin seperti itu dukung enggak? Dukung enggak? Nyawa kasih nggak? Jiwa kasih nggak? Kita bakal kasih nyawa jiwa kita, ayo sama-sama. Asalkan seperti itu, betul? Pro kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, betul-betul melayani rakyat, kerja untuk rakyat. Tapi Prabowo bagus, dia bilang, kalau kalian nggak mau kerja untuk rakyat, silahkan kalian keluar. Bagus nggak? Tegas nggak? Nah, jangan cuma begitu. Tegas juga kepada mereka, orang-orang yang beruang. Tegas juga kepada mereka yang semena-mena mengambil lahan-lahan masyarakat dengan ditipu-tipu segala macam, diiming-imingi dengan uang. Saudara-saudara, pagar laut di Tangerang itu viral. Kenapa? Dekat dari Jakarta. Masih banyak daerah-daerah lain yang sudah dipagar, bahkan sudah ditimbun tanah di seluruh Indonesia, di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Masih ada lagi yang seperti itu, saudara-saudara, yang ingin dikuasai oleh mereka. Maka jangan sampai ada lagi penjajahan gaya baru, betul? Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan? Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ. Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat digeser nggak? Kegeser nggak? Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, mereka bikin rumah besar-besar, nanti mereka taruh mereka punya speedboat, nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut, nanti mereka pergi ke sana, itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara-saudara. Tapi yang saya heran, ada aja ustadz kiai yang masih belain. Ada ustadz kiai yang masih belain.
Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok, kalian suka ngomong pribumi. Tapi kalian lihat dong, bukankah Tangerang masyarakat pribumi Indonesia? Kenapa kalian hianati rakyat? Ngomong pribumi tapi hianati rakyat, betul? Malah pro kepada PIK 2, betul? Malah pro keaguan, gimana? Katanya Ustadz, Gus, Kiai, Habib, katanya belain umat, belain rakyat. Mana? Hah, orang-orang kayak begitu kumpul 1.000 orang, saya makan sendiri, saudara. 1.000 orang kayak mereka sini, saya sendiri, saya hadapi. Kayak mereka, 1.000, asal jangan keroyok ya, satu-satu. Paham? Jadi masyarakat sudah pintar, gak bisa dibohong-bohongi, betul? Betul? Makanya saya tanya, pemerintahan sekarang ini bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Selama pemerintah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat, memihak kepada rakyat, kami dukung 1000%, betul? Tapi kalau mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat, yang memperbudak rakyat, yang bikin susah rakyat, maka akan kita lawan. Tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Heran. Yang jadi jongos-jongosnya, yaitu yang suka ngomong-ngomong begitu tuh. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu. Proyek strategis nasional. Namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong. Mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan. Sebenarnya seperti apa? Proyeknya apa? Manfaatnya apa? Kerugiannya masyarakat apa kalau diterima? Nah, kalau sudah ada ilmu bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah
MUI Banten. Nanti Komisi Fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari Bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak, tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong lian mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duwe-duwite ga.